Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Nugroho dari kelas TI 23002. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai tutorial installing VirtualBox dan juga Kali Linux. Jadi untuk distro Linux yang saya pilih yaitu Kali Linux. Pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan installer VirtualBox dan juga installer atau ISO dari Kali Linux. Pertama-tama saya masuk ke dalam instalasi VirtualBox. Di bagian sini bisa di next saja dan ini dipilih I accept. Setelah itu untuk custom setupnya bisa di next saja, biarkan default, dan ini bisa di yes kan saja. Setelah itu custom setup untuk yang startup menunya itu bisa di next saja ya, dan langsung di install. Nah, setelah VirtualBox ya sudah terinstall, kita bisa checklist saja biar nggak langsung buka VirtualBox-nya. Dan berikutnya kita bakalan cek virtualization-nya atau hypervisor-nya, pastikan sudah running. Jadi di sini kita bisa klik Windows plus R atau Windows diklik barengan dengan R. Setelah Win habis itu R. Dan ketik di sini service.msc. Nah, di sini akan melakukan display beberapa service yang aktif di dalam laptop kita ya, atau device kita. Kita bisa scroll dan cari hypervisor atau HV atau HIVI. Nah, pastikan HIVI host service di sini itu running ya. Di sini menandakan bahwa saja hypervisor kita itu running service-nya, dan kita bisa ngelakuin virtualization di uh, VirtualBox. Dan bisa dilihat di task manager di bagian CPU. Di sini ada status bahwa saja virtualization itu sudah enable atau kita sudah bisa menggunakan virtualization dari VirtualBox. Berikutnya itu kita buka VirtualBox ya. Dan di sini kita bisa create new virtual machine ya. Setelah kita create new, kita bisa namain bebas. Kalau saya namain Kali Linux. Lalu VM foldernya itu kita bisa, misalkan kalian atau kita nggak mau dicek, itu kita bisa pilih yang lain. Di sini contohnya saya pindahkan VirtualBox saya ke lalu ke Kali Linux. Ini saya hapus dulu. Nah, kita atau saya coba pindah ke sini. Dan ISO-nya itu kalian bisa download dulu di web Kali Linux, dan di sini saya sudah menyediakan file installernya Kali Linux, maka tinggal diselect saja file ISO-nya. Nah, nanti di sini dia auto detect Linux-nya. Dan OS distribution-nya ini kita bisa ganti ke, kalau di sini kalian tidak ada Kali Linux atau nggak ada Kali Linux, kita bisa klik Outer Linux. Dan ini pilih ke 64 bit. Karena di sini kita bukan Ubuntu ataupun Arch Linux Debian dan lain-lain, karena kita pakai Kali Linux ya. Lalu untuk bawahnya ini bisa kita atur ya di bagian specify virtual hardware. Dan di sini RAM saya itu ada 16 GB, dan saya bakalan setting ke 8 GB atau setengah dari RAM saya. Itu bisa disesuaikan saja sesuai dengan spesifikasi device kita. Nah, untuk CPU-nya, karena di sini saya ada 6 core ya, kalian atau kita bisa minus 2 aja. Jadi misalkan 6 berarti minus 2 itu 4. Kita pakai 4 core. Lalu untuk virtual hard disk-nya ini defaultnya sebenarnya 8 GB. Cuma biar enteng virtual box-nya atau Kali Linux-nya, saya biasa setting di 50. Ini nggak langsung nyerap 50, tapi nanti alokasinya sekitaran 50 bisa dipakai oleh si Kali Linux-nya. Lalu finish, dan ada beberapa setting tambahan di Kali Linux. Kita klik setting. Untuk bagian sistem kita udah setting RAM-nya dan juga CPU-nya ya. Lalu untuk yang ini bisa di unchecklist saja. Dan kalau sudah ke sistem, kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu bagian display. Ini
video memorinya itu kita pentokin ke 128. Dan saya lupa satu hal di bagian feature, biar kita bisa share clipboard itu kita taruh bidirectional. Kita setting bidirectional dulunya antara share clipboard dan drag and drop. Setelah sudah, kita lanjut ke tahapan storage. Nah, kita pasti nih di sini itu udah ke select ISO-nya Kali Linux, dan di sini udah masuk location yang tadi kita buat. Kalau misalkan sudah, audio tidak ada setting, default saja, dan network kita hanya pakai satu adapter saja. Dan di sini kita enable dan terus attach-nya kita pakai NAT atau network address translation, di mana ini bakal nge-translate network kita yang ini, network laptop kita ke dalam network virtual mesinnya. Jadi nanti bakal ditranslate lah dari real network ke virtual networknya. Setelah sudah, sisanya dibuat default saja, lalu diklik OK. Setelah settingannya sudah, itu kita bisa lanjut start VirtualBox atau Kali Linux ya. Nah, di sini ada beberapa menu untuk installernya. Namun saya pilih graphical install karena nanti kita bisa akses Kali Linux menggunakan GUI ya, atau graphical user interface. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan command line interface ya. Ini bisa langsung klik enter aja. Nah, di sini kita pilih English, continue. Ini juga United States. Sebenarnya kita bisa setting ke Indonesia, cuma itu harus other, lalu pilih Asia dan cari Indonesia. Lalu continue saja. Dan untuk keyboardnya kita pakai American English. Lalu bisa kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu hostname-nya ini bisa bebas ya, bisa Kali Linux atau apa bebas. Domain name-nya itu bisa bebas atau dikosongin saja. Nah, ini kita bikin user ya. Saya bikin usernya Satrio Aji, dan passwordnya ini bebas. Setelah sudah, kita bisa langsung lanjut continue. Nah, ini kita bisa pakai clock western atau clocknya WIB, dan continue. Kita tunggu sampai tahapan instalasi selesai. Nah, di sini kita pakai entire disk saja ya, biar partisinya tuh satu aja. Lalu bisa lanjut continue saja, biar semua file itu atau semua foldering nanti di satu partisi saja. Kita bisa continue. Lalu lanjut continue, kita finish partitionnya, dan kita ke yes, pilih yes, lalu continue. Lalu tunggu sampai base systemnya selesai.
Lalu untuk bagian ini kita default saja ya. Lalu klik continue. Dan mungkin saya bakalan pause sampai install softwarenya selesai. Oke, setelah sudah installing, ini sini ada permintaan untuk install grup bootloader atau bootloader si Kali Linux-nya. Ini kita bisa yes saja. Lalu select hard disk yang VBox ini dan continue. Lalu kita tunggu lagi. Oke, baik. Setelah tampilannya finish the installation atau installation sudah complete, kita bisa klik continue dan nanti Kali Linux-nya bakalan di reboot. Nah, kita menunggu reboot selesai dan kita bisa masuk menggunakan username dan password yang tadi kita sudah buat ya. Lalu kita login. Dan kita sudah berhasil masuk ke Kali Linux-nya. Lalu di sini saya melakukan ekspor instalasi NeoFetch ya. Di sini kita coba sudo apt update. Dan di sini kita bakalan sudah update dan kita coba upgrade ya. Salah ternyata. Ya, kita bakalan upgrade version dari Kali Linux biar semua package yang ada itu up to date. Ini mungkin saya pause sampai proses instalasinya selesai karena akan sedikit menggunakan waktu lama ya. Oke, setelah upgrade dari version Kali Linux sudah dilakukan ya, berikutnya saya bakal mencoba menggunakan salah satu function namanya fast fetch. Di sini saya mau melihat device dari Kali Linux itu seperti apa hardware dari virtualnya ya. Kita bisa ngelakuin instalasi fast fetch terlebih dahulu, yaitu sudo apt install fast fetch dan y habis enter. Setelah sudah terinstall fast fetch-nya, kita bisa langsung panggil aja. Nah, di sini langsung ada informasi device dari Kali Linux kita. Mungkin sekian video mengenai instalasi VirtualBox dan Kali Linux saya sebagai ujian tengah semester mata kuliah komputasi awan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.